Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang informasi pemberitahuan penerimaan proposal penelitian dan pengabdian tahun anggaran 2021. Suratnya sudah dikeluarkan oleh Kemenristek BRIN pada tanggal 8 Oktober 2020. Ini kesempatan menarik dan berharga bagi teman-teman peneliti, dosen atau akademisi yang memiliki minat untuk mengembangkan riset atau penelitian dan pengabdiannya. Simak terus. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya agar dapat melihat dan menonton video-video yang saya upload. Tentunya semoga video-video ini memberikan kemanfaatan, memberikan kebaikan, memberikan keberkahan bagi kita semua agar kita terus produktif, inovatif, dan kreatif. Sebelumnya, Kemenristek BRIN sudah meluncurkan buku pedoman edisi 2020, edisi 13, yang itu diperuntukkan untuk buku panduan pengusulan tahun 2021. Yang menarik, di dalam surat ini disampaikan bahwa untuk pengiriman pengusulan penelitian dan pengabdian tahun 2021 itu hanya dalam jangka waktu sekitar dari tanggal 15 Oktober sampai 29 Oktober 2020. Maka ada sekitar 2 mingguan untuk proses penerimaan atau pengusulan penelitian dan pengabdian. Maka Bapak Ibu silakan catat baik-baik tanggalnya, dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 29 Oktober. Karena ini tidak ada perpanjangan mengingat keterbatasan waktu. Sehingga waktu 2 minggu itu dari sekarang insya Allah bisa diusahakan untuk dimaksimalkan kalau mau mengusulkan skema dari yang ditetapkan atau ditentukan oleh Kemenristek BRIN. Maka dalam jangka waktu 2 minggu itu proses pengusulannya tidak ada perpanjangan, sehingga nanti pengusulannya bisa langsung dalam jangka waktu tanggal 15 Oktober sampai 29 Oktober 2020. Ini bisa dioptimalkan, bisa dimaksimalkan oleh teman-teman peneliti, Bapak Ibu dosen yang memiliki bank proposal untuk bisa segera diusulkan. Yang kedua, dalam surat ini juga disampaikan bahwa untuk dana penelitian itu ada 3 peruntukan. Yang pertama adalah peruntukan untuk penelitian dan pengabdian tahun lanjutan. Jadi pendanaannya adalah untuk yang lolos lanjutan tahun berikutnya. Sehingga pendanaannya itu nanti untuk proses penelitian atau pengabdian yang lanjutan. Yang kedua, untuk penelitian dan pengabdian tahun 2020 yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2021, sehingga kompetisinya insya Allah lebih ketat, tetapi tidak mengurangi nilai substansi dan kualitas dari penelitian itu sendiri. Untuk pendanaan tahun 2021 yang nomor 2 adalah untuk pendanaan bagi penelitian dan pengabdian yang ditunda pada tahun 2020, pelaksanaannya pada tahun 2021. Dan yang ketiga ini adalah untuk penelitian hasil seleksi penerimaan proposal baru untuk ajuan tahun 2021. Jadi ada skema pendanaan dalam proses pengusulan penelitian dan pengabdian tahun 2021. Untuk penelitian dan pengabdian lanjutan, kemudian untuk penelitian yang tahun 2020
yang ditunda pelaksananya pada tahun 2021, dan yang ketiga adalah untuk pendanaan proposal yang lolos hasil seleksi usulan baru atau proposal baru. Karena di dalam proposal yang baru itu juga disebutkan di dalam surat pemberitahuan penerimaan proposal ini, disebutkan ada 6 skema penelitian yang dibuka, kemudian ada 2 skema pengabdian yang dibuka. Untuk 6 skema penelitian itu, yang pertama adalah penelitian dosen pemula. Ini juga penting bagi teman-teman dosen baru, dosen pemula yang masih meniti karir di awal. Ini penting untuk bisa Bapak Ibu manfaatkan sebaik-baiknya, untuk Bapak Ibu bisa optimalkan potensi yang dimiliki, sehingga kita harus memang berkompetisi di dalam proses penelitian dan pengabdian, dalam memenangkan pengusulan penelitian dan pengabdian ini. Tentu harus dibangun dengan rasa percaya diri, kemudian nilai kualitas dan nilai value dari penelitian dan pengabdian itu sendiri. Yang kedua adalah penelitian disertasi doktor. Ini juga dibuka bagi teman-teman yang sedang proses penyelesaian S3. Silakan bisa mengusulkan skema penelitian disertasi doktor, tentunya yang tidak dibiayai atau juga tidak double funding, sehingga ini bisa diperbolehkan untuk mengusulkan. Teman-teman yang sedang ujian, sedang mengusulkan atau sedang menulis disertasi, silakan bisa mengusulkan skema penelitian disertasi doktor. Ini juga memberikan ruang kepada teman-teman yang sedang studi S3. Yang ketiga adalah penelitian dasar. Penelitian dasar ini juga di buku panduan juga sudah sangat jelas disampaikan di dalam buku panduan itu. Ada ketentuan-ketentuan, misalnya seperti luarannya apa, kemudian tujuannya apa, dan seterusnya juga ada. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan untuk melihat apa sih penelitian dasar itu. Di video ini juga sudah saya jelaskan tentang skema penelitian dasar. Kemudian penelitian terapan. Kemudian yang kelima, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Ini juga dibuka. Dan yang terakhir adalah penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Untuk syarat ketentuan di dalam proses masing-masing dari skema itu silakan bisa lihat di buku pedoman. Tetapi secara umum di video ini juga sudah saya sampaikan tentang syarat umum atau ketentuan umum di dalam proses pengusulan penelitian dan pengabdian itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki HIDEX lebih dari 3, ini juga ada pertanyaan dari beberapa kolega. Ada Bapak Ibu yang punya HIDEX lebih dari 3, kemudian punya artikel yang terekam di dalam jurnal bereputasi 3 sebagai first author atau memiliki 3, itu diberikan tambahan kuota untuk pengusulan sebagai ketua 2, sebagai anggota 2, atau sebagai ketua 1, sebagai anggota 3, atau 4-4-nya menjadi anggota juga boleh. Kemudian di skema pengabdian ini ada 2 skema yang dibuka. Yang pertama adalah skema program kemitraan masyarakat. Program kemitraan masyarakat, sehingga nanti outputnya adalah bagaimana produk atau hibah yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa berguna oleh masyarakat, bisa dibangun keberlanjutannya oleh masyarakat. Yang B, yang kedua adalah program kemitraan masyarakat stimulus. Ini juga dibuka di pengabdian. Kalau di pengabdian sesuai dengan apa yang ada di buku panduan, anggarannya untuk program kemitraan masyarakat, ini 50 juta. Sedangkan untuk program kemitraan masyarakat stimulus itu 25 juta. Sedangkan untuk penelitian skemanya, pendanaannya sesuai dengan SKB. SKB-nya silakan bisa dicek di SKB Kementerian dan bisa disesuaikan dengan ketentuan yang ada di buku panduan penelitian pengabdian edisi 13 2020. Jangan lupa yang terakhir, untuk bisa mengusulkan, untuk bisa mengetahui saya ini masuk di skema apa, saya ini yang
bisa dimasukin skema apa. Maka Bapak Ibu perlu melakukan update profil peneliti di Simlitapmas. Ya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menentukan pengusulannya, maka Bapak Ibu penting untuk melakukan update profil peneliti di Simlitapmas mulai tanggal 9 Oktober. Jadi mulai tanggal 9 Oktober Bapak Ibu silakan melakukan proses update profil Bapak Ibu di Simlitapmas login. Silakan Bapak Ibu bisa dicek di panduannya. Ada panduan cara update profil peneliti di Simlitapmas, misalnya buku yang dihasilkan sudah berapa, karena itu juga menjadi syarat untuk pengusulan sebagai ketua, sebagai anggota. Jadi syarat-syarat itu sebagai bagian dari proses untuk tracing atau record dari peneliti itu untuk masuknya di skema apa. Penelitian misalnya apa saja skema yang eligible dengan peneliti itu, atau pengabdian yang eligible dengan pengabdi itu apa saja. Itu tentu harus ada track record yang sudah terrekod di Simlitapmas oleh peneliti sendiri. Jadi penting Bapak Ibu sebelum melangkah melakukan sebuah pengusulan atau membuat proposal, maka Bapak Ibu update dulu profil peneliti Bapak Ibu di Simlitapmas, sehingga nanti akan kelihatan di situ kira-kira saya ini misalnya eligible-nya di skema penelitian apa. Semoga bermanfaat, semoga tetap semangat, semoga tetap optimis untuk membangun negeri. Dari peneliti untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.